Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini Pak Rido akan mencoba ya untuk melihat suatu data. Ini ada data yang memang memiliki kekurangan ya, di mana pada saat diuji dengan menggunakan uji normalitas ini langsung terjadi ketidaknormalan ya. Hal tersebut ini biasanya ya karena memang data tersebut ini tidak memang apa namanya ya, tidak memang memiliki data yang pasti ya seperti itu. Nah, ini adalah data dengan jumlah yaitu sekitar 104 ya. Jumlah yang memang cukup banyak dari data tersebut karena memang ini diambilnya untuk kurang lebih dalam jangka waktu 5 tahun ya untuk masing-masing variabel ini. Nah, untuk melihat datanya tersebut ya, nanti kita akan coba lihat terlebih dahulu satu persatu untuk variabelnya. Apakah satu persatu variabelnya ini jika memang dilihat ya secara individu atau secara objektifnya ini memang ada yang tidak normal gitu ya, atau memang hanya beberapa saja yang tidak normal atau bahkan malah semuanya tidak normal ya. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja kita klik analyze, lalu kita pilih ke non parametric test ya, pilih legacy dialog dan juga one sample KS, yaitu untuk menguji dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov ya. Dari sini dari X1, X2, X3, X4 dan juga Y-nya kita masukkan semuanya, lalu kita klik OK saja. Nah, di sini langsung keluar untuk outputnya, di mana kalau misalnya kita lihat ya untuk variabel GCG X1, NPL X2, leverage, ukuran perusahaan dan juga manajemen laba ya seperti yang kita lihat di sini, ini semuanya nilainya ini jauh sekali ya di bawah 0,05 gitu ya, karena memang nilai probabilitas dari alfanya standarnya adalah 0,05. Kalau misalnya di bawah dari 0,05 maka data tersebut ini tidak terdistribusi normal. Tapi kalau di atas atau lebih besar dibandingkan 0,05 ya dari probabilitas alfanya, maka data tersebut dikatakan normal. Nah, ini kita lihat satu persatu saja dari GCG, NPL, leverage, ukuran perusahaan dan juga manajemen laba, semuanya dikatakan tidak normal. Ya, karena memang sangat jauh sekali nilainya dari 0,05 tersebut. Nah, kalau misalnya setelah dilihat ya satu persatu dari variabel tersebut itu ternyata tidak normal, maka sebenarnya ada beberapa cara ya untuk melihatnya. Kalau misalnya tidak bisa dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov ini, kita coba one sample Kolmogorov-Smirnov tapi dengan menggunakan apa unstandarized ya, unstandarized residualnya. Kita buat terlebih dahulu unstandarized residualnya, jadi kita bisa langsung menganalisisnya itu dari window ataupun dari jendela outputnya ini ya. Kita pilih ke analyze, lalu kita pilih ke regression, pilih ke linear ya. Setelah terbuka, kita masukkan variabel y-nya ya. Kemudian X1, X2, X3 dan X4-nya kita masukkan ke independent. Kita cek ke statistik ya, checklist. Oke, kalau linearity ini di checklist saja. Nah, kalau mau sekalian dicek untuk autokorelasinya dengan menggunakan Darby-Wasser, kita bisa langsung checklist juga di sini. Kita klik continue, kemudian pilih plots-nya. Oke, plots-nya kita masukkan ya, as reset, lalu Z-breadth-nya ya, kemudian kita pilih lagi hmm, oke, kebalik ya, ini kita keluarkan dulu. Oke, dependennya kita masukkan Y dan berarti kita masukkan X-nya. Nah, kita pilih untuk histogram dan juga normal probability plot ya untuk melihat apakah memang pada uji normalitas dengan menggunakan histogram dan juga normal probability plot ini memang terjadi ketidaknormalan ya. Klik continue, lalu kita klik save, kita pilih unstandarized ya untuk melihat ya, untuk mendapatkan nilainya ya unstandarized residualnya itu. Kita klik continue, jika sudah kita langsung klik OK saja, maka akan muncul jendelanya. Ya, kita bisa lihat di sini nilai dari Watson untuk autokorelasi. Kemudian kita ke bawah ini ya, toleransi dan juga VIF ini digunakan untuk multikolinearitas. Nah, kalau misalnya multikolinearitas di sini bisa kita lihat bahwa datanya aman. Kenapa? Karena data dari toleransinya ini dia nilainya lebih besar dibandingkan 0,1 ya, 0,10 gitu ya. Kalau VIF-nya dia lebih kecil dibandingkan 10 ya, maka data tersebut ini tidak terjadi multikolinearitas, jadi aman ya. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk histogramnya ya, pada tabel atau gambar histogram ini terjadi penyelewengan ya. Ini ada datanya pada bagian ke-8 ini ya, positif 8 ini dia ada melenceng ya, sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa ya memang datanya tersebut ini tidak normal karena memang melencengnya ini jauh. Tidak hanya kita lihat dari gambar ininya saja ya, berbentuk lonceng ataupun berbentuk gunung secara sempurna, tetapi juga ada lihat nih
pada bagian mendatarnya ini dia memiliki pelencengan ya, dia memiliki data yang memang errornya tersebut. Oke, kita lihat lagi kemudian normal probability plot. Nah, di sini juga kita bisa lihat bulatan-bulatan ini adalah residual, di mana residualnya ini dia itu menjauh ya, menjauh dari garis diagonalnya. Sehingga dari sini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa data tersebut ini ternyata memang ada ketidaknormalan ya atau penyelewengan seperti itu. Sehingga memang tercermin pada residualnya dia ini lebih menjauhi garis diagonalnya. Oke, lalu kita lihat ke bawah ya, ini scatter plotnya. Nah, scatter plot ini digunakan untuk melihat apakah data tersebut ini hetero ataukah homo gitu ya. Data yang baik itu adalah data yang homo, data yang sama gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya ini tidak seperti ini maksudnya ya, datanya itu tidak homo, datanya itu hetero, contohnya adalah residualnya atau bulatan-bulatan ini dia itu tidak menyebar ya. Uh, untuk residual ya yang memang baik itu dia menyebar agar memang datanya tersebut ini dikatakan homo, dikatakan sama ya atau sejenis seperti itu. Menyebarnya ini baik itu di atas ataupun di bawah garis 0 gitu ya pada sumbu y-nya. Nah, ini kita lihat dia malah tidak menyebar. Ya, ada yang menyebar satu tapi ya untuk apa cuma satu residual seperti itu. Tapi untuk residual yang lainnya dia ini mengumpul menjadi satu ya. Sehingga dari uji heteroskedastisitas pun ini gagal ya menggunakan scatter plot. Nah, scatter plot yang ini juga sama ya, tidak jauh berbeda. Oke, dari sini kita lihat dulu ke tabel inputan. Nah, setelah tadi kita pilih ada unstandard residual ya pada salah satu bagiannya, maka kita akan mendapatkan nilai dari res underscore 1. Ya, nah res underscore 1 ini memang nanti akan kita gunakan untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya, yang memang sudah digabungkan dari X1, X2, X3, X4 dan juga Y-nya. Caranya masih sama seperti tadi, yaitu analyze, pilih non-parametric test, ke legacy dialog, dan pilih one sample Kolmogorov-Smirnov atau KS. Ini semuanya kita keluarkan terlebih dahulu dari test variable listnya, lalu unstandardnya ini kita masukkan ya. Setelahnya ini masih menggunakan. Nah, ini juga nanti akan coba Parido gunakan juga ya, tapi nanti penjelasannya setelah ini. Kita okekan dulu dan muncul hasilnya ya. Oke, hasilnya ternyata ya sama ya, dia 0,000 ya, asymptotic to tailed-nya ya. Nilai signifikansinya dia jauh dibandingkan nilai probabilitas alfanya ya, dia 0,000, jauh di bawah 0,05 ya maksudnya. Oke, dari sini kita coba kembali, kita masuk non parametric test, legacy dialog, dan one sample KS. Nah, dari sini kita klik ke bagian ekstrak ya pada window one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada asymptotic only, ada Monte Carlo, ada ekstrak. Nah, beberapa data itu sebenarnya bisa kita tes selain dengan menggunakan asymptotic only ya. Kalau misalnya menggunakan asymptotic only, ini memang datanya tersebut ini dilihat atau dinilai ataupun dianalisisnya itu dengan melihat asimptotnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ingin coba nih untuk cara lain, ternyata pada saat diuji menggunakan asymptotic only ini ternyata data tersebut ini outputnya tidak normal. Bisa jadi kalau misalnya data tersebut ini memang kategorinya atau memang datanya tersebut ini lebih cocok dengan menggunakan metode Monte Carlo. Ya, karena itu kalau memang ternyata lebih cocok dengan Monte Carlo, maka kita pilih Monte Carlo, klik continue dan klik OK. Nanti akan muncul hasilnya gitu. Ataupun mungkin bisa menggunakan ekstrak. Ya, karena gini, untuk data sendiri ini kan memang dianalisisnya bisa menggunakan 3 cara ya dalam one sample Kolmogorov-Smirnov ini. Ada asymptotic only, Monte Carlo, dan juga ekstrak. Nah, bagi memang mahasiswa ataupun teman-teman sekalian yang memang kesulitan dalam menganalisisnya, yang memang ternyata tidak normal nih datanya nih pada saat diuji dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Bisa jadi memang tipe dari datanya itu tidak cocok dengan menggunakan asimptotik ya. Bisa jadi cocoknya itu adalah dengan menggunakan Monte Carlo ataupun ekstraknya. Nah, sebaiknya memang teman-teman sekalian ataupun para mahasiswa ini bisa untuk mencoba melihat untuk buku panduan SPSS ataupun e-book dari SPSS yang memang menjelaskan karakteristik untuk data asimptotik itu seperti apa, Monte Carlo itu seperti apa, ataupun ekstrak itu seperti apa. Karena masing-masingnya ini memang ada kekhususan tersendiri. Ya, tidak bisa semua data itu menggunakan asimptotik atau enggak semua data itu menggunakan Monte Carlo ataupun menggunakan ekstrak ya. Ini tidak mungkin seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang klasifikasinya itu untuk asimptotik atau untuk Monte Carlo atau untuk eksaknya seperti itu ya. Kita coba dulu untuk Monte Carlo terlebih dahulu. Klik continue dan klik OK. Nah, di sini nambah 1 ya.
dari Monte Carlo-nya ya dapat dilihat 0,001, tidak lagi 0,00 ya menggunakan asim totik signifikan ya tutilnya. Nah, tapi memang masih jauh juga ya dibandingkan 0,05. Maka kita coba menggunakan eksaknya ya. Kita pilih lagi non parametric, legacy dan wild sample KS. Klik eksaknya juga. Oke, Monte Carlo sudah, coba eksaknya ya. Klik continue dan klik OK. Nah, untuk yang ini juga sama ya. Dia 0,00 malah keseluruhannya, sehingga ya memang bisa dipastikan bahwa memang data tersebut ini ya pada dasarnya memang sudah tidak normal gitu ya. Memang sudah tidak apa ya, tidak betul atau memang ada error pada datanya tersebut. Lalu bagaimana caranya? Caranya salah satunya adalah kita bisa melakukan outlier gitu ya. Nah, cara lainnya sebenarnya bisa kita gunakan juga dengan menggunakan transform gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk kita gunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan outlier terlebih dahulu ya. Oke, baik, kita klik analyze ya untuk cara untuk mengoutlayerkan, lalu pilih descriptive statistik dan pilih explore ya, akan muncul jendela seperti ini dan kita ekspor satu persatu. Nah, yang pertama X1 dulu ya, GCG. GCG dimasukkan, pilih statistik dan pilih outlier ya. Kalau sudah klik continue dan klik OK. Nah, maka ini data outputnya ya, dan kita melihatnya itu pada bagian box plotnya ya, atau kalau dari sini kita tinggal ke bawahkan saja. Nah, tinggal ke bawah. Nah, di sini langsung terlihat, wah ternyata ada data yang memang tidak betul ya, atau memang yang memang menyebabkan error tersebut, yaitu di sini data pada bagian nomor ke-80-nya. Ya, di sini ada bintangnya. Biasanya itu nanti ada bintang ataupun ada bulatan. Kalau bintang ini yang memang data tersebut ini ekstrim ya. Memang ini yang salah satu yang menyebabkan pada bagian X1 atau GCG ya, variabel GCG itu mengalami ketidaknormalan, yaitu pada data di nomor 80 ya, atau di bagian 80. Nanti setelah di outlier ini akan saya coba betulkan ya beberapa data tersebut. Oke, tapi kita coba lanjutkan dulu ke X2-nya ya. Caranya masih sama, analyze, deskriptif, statistik, lalu pilih bukan deskriptif ya, tapi pilih explore. Analyze, deskriptif, pilih explore, kemudian ini dikeluarkan GCG-nya, jadi memang harus satu persatu ya. Lanjut adalah X2-nya, yaitu NPL ya. X2-nya untuk statistiknya masih sama ya, dengan menggunakan outlier, tidak diapa-apakan, jadi bisa langsung klik OK saja. Nah, ini juga sama ya, kita lihat bagian blok atau box plotnya ya. Nah, ini juga sama, ini ada bulatan ya. Tadi kalau bintang itu berarti datanya itu ekstrim, dan memang itu yang menyebabkan salah satunya errornya. Tapi kalau nilainya itu seperti ini, ada bulatannya, maka data tersebut ini sebenarnya masih bisa ditoleransi gitu ya. Tapi meskipun ditoleransi, nah bukan berarti ya datanya itu sudah oke gitu ya. Ditoleransi itu bukan berarti datanya itu sudah betul, tapi diberikan toleransi bahwa datanya itu ya tidak melenceng-melenceng banget atau tidak mempengaruhi errornya tersebut gitu ya, seperti itu. Ini untuk X2-nya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk X3-nya, deskriptif, explore. Oke, kita keluarkan NPL-nya atau X2-nya. X3-nya leverage, ini kita masukkan ya, langsung kita klik OK. Dan sama, kita lihat box plot-nya. Nah, box plot-nya ini muncul. Nah, di sini ada dua nih, ada di bintang ya, yang memang ekstrimnya itu yaitu di bagian 36, dan juga di bulatan itu di 33. Kemudian kita lanjutkan lagi langsung untuk bagian X4-nya. Leverage atau X3-nya kita keluarkan, X4-nya ukuran perusahaan kita masukkan dan klik OK juga. Nah, di sini juga sama, kita lihat ke bagian box plotnya. Nah, di sini juga sama, ada error ya, yaitu di bagian 79. Ya, X4 yang ada, kemudian kita lanjutkan yaitu di variabel Y-nya. Ukuran perusahaan kita keluarkan X4-nya, dan manajemen laba bagian Y-nya kita masukkan. Kita klik OK juga. Dan kita lihat bagian box plotnya ya. Bagian Y-nya oke, malah datanya ini banyak sekali. Ada 79, ada 35, 3, 22, 34, 38, 9, 74, 41, 71. Dan ternyata di bagian variabel Y-nya ini banyak sekali memang datanya memang menyebabkan error tersebut ya. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari X1, X2, X3, X4 dan juga Y ternyata banyak sekali data yang memang mengalami error dan menyumbang error tersebut, sehingga ya pada saat diuji dengan menggunakan
uji normalitas ya Kolmogorov-Smirnov, maka tentu saja hasilnya sangat kecil sekali seperti itu ya. Nah, dari sini kita akan coba untuk mengobati ya istilahnya atau mengoutlier ya, dengan mengeliminasi atau mengeliminir hasil-hasil yang memang sudah ditampakkan atau dimunculkan dari masing-masing box plotnya tersebut ya. Nah, dari sini Pak Rido akan coba membuka untuk notepad-nya ya. Nah, di sini kita masukkan dulu nilainya 79, kemudian di bawahnya ada 35, ada 3, kemudian 22, 34, lalu 9, lalu 38, 74 ya. Kemudian 41, kemudian 71. Oke. Wah, atau enggak nah, jadi untuk lebih memudahkan kita pakai Excel saja. Ya. Ini menggunakan Excel biar nanti lebih mudah dalam meruntutkannya ya. Seperti itu. Jadi nanti untuk yang tadi notepad kita hapus saja nanti 79, lalu 35, lalu 3, 22, 34, kemudian 9, 38, 74, 41 dan 71. Oke. Ini baru untuk yang Y-nya. Lalu kita lihat untuk X4-nya. Ya, X4-nya di sini ada 79. Ya, 79 juga sama ya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa, kita catat juga. Lalu ada juga 36 dan 33 ya. 36 dan 33. Oke. Terus kita ke atas lagi. Oke, ada juga 79. 79 juga tadi sudah ada ya. Yang memang menyumbang error ya pada data tersebut. Dan terakhir X1. X1 itu 80. Oke, sudah ada semua ya. Nah, kalau sudah ada semuanya seperti ini, maka nanti ini tinggal kita urutkan saja. Ini biar lebih mudah saya besarkan dulu ya. Kemudian kita sortir. Oke, dari A sampai Z. Jadi maksudnya dari urutan yang paling kecil sampai urutan yang paling besar ya, untuk mempermudah saja ini. Nah, setelahnya ini kita kesampingkan dulu. Kemudian kita lihat ke data inputan. Nah, ini data inputan ya. Data inputan kita kecilkan, lalu kita eliminir. Ya, eliminirnya bagaimana, Pak? Eliminirnya itu lihat pada data ini dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tadi kan datanya ini adalah berjumlah 140. Nah, maka data yang berjumlah 140 tersebut, ini kita eliminasi pada nomor-nomor tersebut ya. Yang pertama nomor 3, lalu nomor 9 ya. Jadi, kalau ingin memilih beberapa, setelah diklik kiri ya pada angkanya tersebut ya, pada angka 3-nya ini, maka kita klik kontrol ya untuk menahannya ya. Lalu 9 agar bisa beberapa bagian ya atau beberapa baris ini terpilih. 39, kemudian 22. Oke, 22, lalu 33, 34, 35. Oke, 30-an kita scroll lagi ke bawah. 33, 34, 35, kemudian 36, lanjut lagi 38, kemudian 41, kemudian langsung ke 71. Ya, 71. Oke, 71, kemudian 74, selanjutnya 79. Oke, 79 dan terakhir 80. Nah, kalau sudah dipilih seperti ini, klik kanan ya, kemudian pilih clear. Nah, maka di sini dapat kita lihat data yang tadinya berjumlah 104 tersisa tinggal 91. Ya, kalau seperti itu bagaimana, Pak? Ya tidak apa-apa, karena memang kita mengeliminir mana data-data yang memang error tersebut ya. Kalau sudah kita besarkan kembali, dan bisa kita coba lihat kembali ya dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov, tapi memang one sample Kolmogorov-Smirnovnya ini yang kita masukkan adalah data per variabel. Jadi X1, X2, X3, X4 dan juga Y kita masukkan, lalu kita klik ekstraknya, kita pilih asymptotic only saja ya sebagai dasar. Karena kalau menggunakan asymptotic only ini memang standarnya ya. Kita klik continue, kita klik OK terlebih dahulu. Nah, dari sini bisa kita lihat, oh beberapa sudah ada data yang memang aman gitu ya. Seperti untuk manajemen laba ya 0,76 ini sudah oke. Lalu leverage juga datanya sudah besar yaitu 0,200. Sehingga di sini sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan nantinya pada saat datanya itu digabung bisa jadi datanya tersebut ini sudah normal ya. Tapi kita harus mencobanya terlebih dahulu. Tidak bisa nanti langsung kita ambil kesimpulan, oh datanya ini sudah pasti benar kok. Tidak bisa
ya, harus kita coba terlebih dahulu. Kita ke regression linear ya, kita masukkan yang tadi, lalu bagian save-nya, oke masih ada ya unstudied residualnya, klik continue, klik OK. Nah ini hasilnya tadi ya, kita lihat ke bawah. Oke, Darwin-Watsonnya itu 1,547, nanti tinggal dibandingkan saja dengan nilai R tabelnya ya. Kemudian multikoliniaritasnya juga masih tinggi, ya masih aman katakanlah seperti itu ya. Kemudian juga normalitasnya, oke. Nah histogramnya ini bisa kita lihat. Nah tadi histogram yang pertama kita lihat itu ada apa istilahnya ya, penyelewengan ya, ataupun datanya itu memang yang menyebabkan error ataupun tidak apa ya, tidak normal ya, di mana ada di pada bagian 8 tersebut ini ternyata ada data yang apa ya, keluar seperti itu ya, sehingga itu yang memang menyebabkan atau mengindikasikan bahwa data yang kita gunakan ini tidak normal ya. Tapi di sini bisa kita lihat dia sudah tidak ada penyelewengan datanya, dia sudah tidak ada residual yang memang menyebabkan error tersebut gitu ya. Lalu kita lihat lagi setelah histogram pada normal probability plot. Nah, di sini juga sama. Pada normal probability plot, di sini juga residualnya ini dia mendekati ya, atau memang ada pada garis diagonalnya, sehingga bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa ya sudah lebih normal ya dibandingkan yang tadi. Scatter plot juga sama untuk uji heterokedastisitas ya, di mana untuk residualnya ini, bulatan-bulatannya ini sudah menyebar baik itu di atas ataupun di bawah 0 pada sumbu Y-nya, sehingga ya sudah aman, bisa kita lihat tidak terjadi multikolinearitas ya. Nah setelahnya ini kita coba lihat ke inputannya. Di inputan sudah ada res2. Nah kita menggunakan res2 ini untuk menguji menggunakan Kolmogorov-Smirnov ya, non-parametric, legacy, pilih one sample KS. Nah ini semuanya dikeluarkan dan kita pilih unstandaris yang keduanya. Oke, kita masukkan, klik OK, dan hasilnya sudah normal. Meskipun memang tipis-tipis sih ya, karena memang standarnya itu kan adalah 0,05. Nah, di sini hasilnya adalah 0,051. Lebih tinggi sedikit dibandingkan probabilitas alfanya, yaitu 0,05. Tapi dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa datanya ini sudah terdistribusi secara normal. Karena dari asim signifikansinya nilainya itu adalah 0,051. Nah, kalau misalnya kita coba contohnya ya, ini iseng-iseng aja. Kita lihat dengan menggunakan ekstraknya itu dengan menggunakan Monte Carlo contohnya ya. Oke, kita lihat dengan menggunakan Monte Carlo. Kan kalau tadi hasilnya lebih besar ya. Kalau Monte Carlo, nah kalau menggunakan Monte Carlo ini ya, dia hasilnya malah 0,386. Jauh lebih besar dibandingkan probabilitas alfanya, yaitu 0,05. Sehingga kalau dengan menggunakan Monte Carlo, maka datanya tersebut ini memang sudah cocok gitu ya. Memang sebaiknya itu digunakannya yaitu Monte Carlo-nya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita coba gunakan iseng-iseng lagi nih, kita menggunakan pilihan yang ketiganya ya, yaitu menggunakan exactnya ya, yaitu kita continue, kita klik OK. Bagaimana hasilnya? Oke, hasilnya exactnya ini juga sama ya, 0,388, masih aman juga gitu. Jadi ya memang pada dasarnya pada saat diuji menggunakan standarnya ya, yaitu asymptotic tesnya itu ya memang sudah aman, sehingga kalau misalnya kita ubah dengan menggunakan Monte Carlo ataupun menggunakan exact, maka sudah otomatis dia akan lebih aman lagi seperti itu. Oke, baik, itu saja yang memang disampaikan pada kesempatan atau video kali ini. Semoga ini membantu ya untuk para mahasiswa dan juga untuk teman-teman peneliti lainnya, dan saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.